Hidup itu sebuah perjuangan. Kadang, ketika kita memberi semangat kepada seseorang yang sedang dilanda musibah, pernahkah kalian berpikir orang tersebut akan menggumam dalam hati dan berkata, "Ah, mengucapkan semangat saja memang gampang." Andai kamu yang berada di posisiku, apa kamu masih bisa tersenyum seperti itu? Hal itulah yang diutarakan oleh seorang pasien kanker yang mengeluh kepadaku ketika aku menjenguknya dan menanyakan bagaimana perasaannya saat ini. Awalnya, pasien itu tampak bosan dengan sikapku yang merasa ingin menghiburnya. Namun, dengan kesabaran dan menunjukkan kepedulian padanya, ia akhirnya bercerita panjang lebar tanpa henti. Menceritakan bagaimana penderitaan yang ia rasakan, besarnya rasa takut yang saat ini menghantui setiap tidurnya, banyaknya pikiran dan rasa kasihan kepada keluarganya yang terus memperjuangkan baik materi dan rohani untuk membiayai dia berobat, dan rasa menyesal dalam dirinya karena belum bisa memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ia cintai. Mungkin jika kalian mendengarnya, kalian akan merasa bersyukur dengan kehidupan yang kalian jalani saat ini. Betapa penderitaan yang pernah kalian lalui tidak sebanding dengan penderitaan mereka. Terbersit dalam impianku untuk membebaskan rasa sakit itu dari wajah pasien ini. Namun apa dayaku, aku hanya bisa menenangkannya dan menyuruhnya untuk terus berdoa agar Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuknya. Well, saat itu aku adalah seorang mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang menjadi calon anggota Badan Semi-Otonomi, sejenis organisasi komunitas mahasiswa peduli kanker, biasa disebut Kompak. Sebenarnya, aku mengikuti Kompak karena banyak kakak kelas yang bercerita bahwa Kompak termasuk organisasi yang santai dan tidak terlalu menuntut banyak hal bagi anggotanya. Sehingga Kompak merupakan pilihan yang tepat bagi mahasiswa kedokteran yang tak pandai mengatur waktu belajarnya, seperti aku. Namun berita yang beredar ternyata salah. Banyak sekali kegiatan yang harus diikuti untuk menjadi anggota Kompak, agar anggotanya benar-benar memahami tentang kanker. Pertama kali masuk Kompak, calon anggota harus melalui latihan dasar untuk mendalami materi tentang penyakit kanker. Sehingga kita bisa memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat umum lainnya. Selanjutnya, kita disuruh membuat sebuah proposal tentang sebuah kegiatan yang berguna demi masyarakat umum maupun anggota Kompak. Kegiatan bernama, IAM in Action. Saat membuat proposal, aku berkelompok dengan Lia, Triana dan Osi. Ya, namanya mahasiswa baru yang masih sibuk dengan tugas ospek, alhasil proposal itu hanya dikerjakan dalam waktu semalam. Teringat dengan cerita pasien kanker itulah, akhirnya aku mengutarakan niatku untuk mengadakan sebuah kegiatan yang bisa menampung cerita dari para penderita kanker, sehingga cerita tersebut dapat menjadi pelajaran maupun kenangan bagi orang lain. Dengan cerita itu, tentu saja mereka akan merasa hidup mereka lebih berharga dan bermanfaat bagi orang lain. Untungnya, kelompokku setuju. Kegiatan itu merupakan sebuah lomba untuk membuat cerita perjuangan mereka melawan kanker, baik cerita pribadi maupun cerita fiksi yang dapat memberi motivasi bagi orang lain. Aku ingat sekali, malam itu tepat pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2011, kami berempat membayangkan seolah-olah kegiatan itu benar-benar akan terwujud dan kami bisa membaca ratusan kisah perjuangan dari seluruh Indonesia. Akhirnya, terbentuklah Against Cancer Story Competition, berskala nasional. Tak disangka, proposal ini berhasil bersaing dengan puluhan proposal lainnya dan disetujui oleh Kompak untuk diselenggarakan. Tapi ternyata melakukan sebuah kegiatan baru sangatlah tidak mudah. Banyak masalah berdatangan yang menerpa terselenggaranya lomba ini. Seperti yang aku bilang, lingkunganku adalah lingkungan medis yang biasa mengadakan kegiatan ilmiah. Sungguh tidak sesuai dengan ideku yang ingin mengadakan perlombaan menulis cerpen, apalagi berskala nasional. Dari sinilah masalah terus bermunculan. Banyak pihak yang meragukan ideku. Mereka tak yakin akan ada orang yang mau menulis cerita tentang kanker. Karena yang biasa mereka tahu, orang akan lebih memilih meluangkan waktunya untuk menulis cerita-cerita jorok dan porno.